Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati dalam kehidupan manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ke-11 yang demikian. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek. Renungan pagi hari ini diberikan tema kemenangan melalui kerjasama dan doa. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang manusia salah sangka terhadap Allah, mengira bahwa Allah mesti berkarya sesuai dengan cara yang mereka mau, yang manusia inginkan. Jika tidak, artinya Allah tidak ada. Manusia berasumsi karena Allah Maha Kuasa, mestinya segala keinginan manusia bisa dilaksanakan. Kalau manusia selalu berpandangan yang semacam ini, maka teologi seperti ini memposisikan Allah sebagai pesuruh-pesuruh yang harus mengikuti keinginan manusia, bahwa Allah adalah pesuruh yang maha kuasa, yang mesti siap meladeni segala keinginan dan kehendak manusia. Padahal sebenarnya Allah adalah Allah yang berdaulat dan berkehendak di dalam hikmat dan kekudusannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Ada di mana masa-masa di mana kita merasa kuat dan penuh semangat, tetapi ada juga saat di mana kita merasa lelah, terbebani, bahkan hampir menyerah. Dalam situasi seperti itu, terkadang kita bertanya di dalam hati, Tuhan, bagaimanakah saya bisa menang? Tuhan, bagaimanakah saya bisa bertahan menghadapi itu semua? Hari ini kita akan belajar dari kisah yang luar biasa dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, saat bangsa Israel menghadapi musuh mereka, yaitu dari bangsa Amalek. Tapi menariknya, kemenangan mereka tidak ditentukan hanya di medan perang semata, melainkan ada kerjasama yang dilakukan di atas bukit melalui tangan yang terangkat kepada Tuhan dan kebersamaan di dalam saling menopang mereka ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan dan perenungan ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, doa adalah kunci dari kemenangan. Saat Musa mengangkat tangannya, tanda doa dan berserah kepada Tuhan, Israel memperoleh kemenangan. Tetapi saat tangannya turun, Amalek menjadi lebih kuat. Ini menggambarkan bahwa kekuatan sejati itu hanya berasal dari Tuhan dan bukan dari strategi atau jumlah tentara bangsa Israel yang banyak. Karena kemenangan itu hanya pada kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kerjasama dan dukungan dalam komunitas juga itu sangat penting. Musa tidak sendirian. Harun dan Hur menopang tangannya ketika Musa mengalami kelelahan. Ini menunjukkan pentingnya komunitas rohani, gereja, keluarga, dan sahabat yang saling mendukung kita saat kita lemah. Kita akan dapat menang bukan hanya karena kita kuat, tetapi karena kita saling menopang,
saling mendukung, dan dibawa dalam doa. Yang ketiga adalah Tuhan adalah panji kemenangan kita. Musa membangun mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku. Panji adalah simbol kemenangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, Tuhan akan menjadi panji kemenangan kita. Oleh sebab itu, di dalam segala pergumulan kita, malah kita mengandalkan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita belajar dari kisah Musa, Harun, dan Hur. Dalam setiap pergumulan, mari kita berdoa, saling mendukung, dan mempercayakan kemenangan hanya kepada Tuhan. Jangan berjuang sendiri, dan biarlah Tuhan yang menjadi panji kita, dan mari kita saling menopang di dalam segala hal ini, seperti kisah Musa dan Harun dan Hur yang mengajarkan bahwa kemenangan dalam hidup bukan hanya soal kekuatan fisik atau kepintaran strategi, tapi soal hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kita pasti dimenangkan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu buat kami semua. Karena pertolongan-Mu, karena kuasa-Mu, kami boleh dimenangkan dari segala penderitaan dan pergumulan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami seutuhnya ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa ada tengah-tengah kami dan campur tangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.